Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan segera mulai panel pertama dengan topik percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, kami undang Ibu Dr. Trisa Wahyuni Putri, MKes, untuk menjadi moderator. Dipersilakan. Terima kasih untuk pembawa acara, Bapak Ibu yang kami hormati. Tibalah kita pada paparan panel pertama. Panel pertama ini akan disampaikan oleh yang pertama Ketua Task Force Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Bapak Dr. Subuh. Yang kedua akan disampaikan oleh PLT Kepala Badan BPSDM, Bapak Dr. Marin. Selamat pagi Bapak PLT Kabadan. Beliau hadir dalam video conference. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Dan yang ketiga, kami undang Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Herlin. Kami persilahkan kepada para panelis untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu sekalian, walaupun nampaknya tidak banyak Bu Herlin, tapi di luar sana di dunia maya pertemuan ini sudah dihadiri oleh 377 peserta. Saya nggak tahu apakah sudah bertambah, tetapi alhamdulillah memang metodologi dengan cara di masa COVID ini luar biasa, dan kita bersyukur kita bisa melakukan hal ini untuk mempersatukan Jawa Timur dalam menanggulangi COVID-19. Pada kesempatan pertama, kami kepada Bapak Dr. Subuh untuk menyampaikan paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ibu Trisa, selaku Sesdijen Badan BPSDM. Wah, lupa saya. Bapak PLT Kepala Badan BPSDM yang berada di Jakarta sedang mengikuti acara ini. Para peserta hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin paparan saya bukan hanya paparan, tetapi lebih banyak kepada arah lapor, di mana seperti kita ketahui bahwa ada 11 tim yang ditugaskan oleh Bapak Menteri Kesehatan untuk melakukan pendampingan. Jadi tugas Task Force Kementerian Kesehatan di 11 provinsi bertugas mendampingi. Ya. Kalau mendampingi itu lebih banyak mendengar, mencatat, dan melaporkan. Nah, ya, jadi fungsi ini yang kami lakukan, dan secara intens ya kita melakukan komunikasi, laporan-laporan secara tertulis dengan Bapak Menteri Kesehatan dan juga nanti kepada Ibu Gubernur selaku pimpinan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Lanjut aja. Ya, ini adalah tugas yang diberikan kepada kami untuk melakukan pendampingan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menurunkan jumlah kasus baru COVID-19. Yang kedua, kita bisa mengendalikan angka kematian. Yang ketiga adalah meningkatkan angka kesembuhan. Kemudian yang keempat adalah memonitor pelaksanaan dari 3T di seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga stakeholder yang ada di dan juga memantau implementasi
dari 3M ya di masyarakat. Pertama adalah sinkronisasi dari data daerah. Ini banyak terjadi dispute kalau kita data pusat dan daerah ya. Tentunya kita berusaha untuk memediasi bagaimana tidak terjadi dispute atau kesimpang siuran dari data. Nah, kelima agenda inilah yang sebenarnya kita lakukan di Jawa Timur ya. Dan ini adalah kunjungan kami yang ketiga. Kunjungan kami yang pertama itu tanggal 16 September, kemudian tanggal 30 September, kemudian lagi kita datang lagi pada hari ini ya untuk melihat beberapa kabupaten. Bapak Ibu sekalian, ini banyak yang di zooming ya. Ya. Saya hanya mengatakan begini ya, begitu ada satu pandemi, ini pengalaman saya menghadapi pandemi per pandemi, maupun outbreak per outbreak, ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab. Makin cepat pertanyaan itu dijawab, maka makin mudah kita mengendalikannya. Apakah pertanyaan itu? Bahwa sejarah pandemi dunia itu selalu disebabkan oleh zoonotik. Jadi penyakit sumber pada binatang. Ya, zoonotic diseases, ya. Apapun dia, pes, flu burung, SARS, MERS-CoV, itu adalah penyakit-penyakit yang mematikan, yang berasal penularan. Nah, pertanyaan pertama ya, yang harus kita jawab, sebenarnya virus ini dari mana sih? Gitu. Pertanyaan kedua, yang membawa virus itu ke manusia itu siapa sih? Ya. Pertanyaan ketiga, penularannya melalui apa sih? Pertanyaan keempat, virulensi virus ini, fatalitas virus ini bagaimana? Ya. Kebetulan pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu belum dijawab oleh dunia. Virus ini dari mana, yang menularkan siapa? Dulu katanya kelelawar, ular, ternyata belum terbukti. Lalu pertanyaan ketiga sekarang sudah dijawab. Antara droplet, airborne, pakai masker, nggak pakai masker, wah itu berbulan-bulan. Makin lambat kita menjawab, maka kejadian makin seperti ini. Makin lambat juga kita melakukan upaya pencegahan. Pertanyaan keempat, angka fatalitas. Ya. Nah ini juga sudah terlihat dan juga sudah terjawab. Jadi 2 yang terakhir itu sudah dijawab. Ya, jadi dan dunia melakukan itu, Jawa Timur melakukan itu, menjawab 2 yang terakhir, ya, dengan langkah-langkah persiapan yang ada. Ya. Nah inilah inti dari suatu bagaimana kita menyikapi suatu pandemi. Lanjut, ya lanjut. Nah, ini data nasional, ya, Bu Kadis mungkin nanti akan lebih spesifik, bahwa kalau kita lihat bahwa kasus konfirmasi Jawa Timur, ya, itu makin menunjukkan tren untuk menurun, ya, itu. Ini data yang ada, ya. Kemudian recovery by provinsi, ya, itu Jawa Timur itu 1, 2, 3 ya, berada di posisi ke-8 dari 34 provinsi. Ya, dengan angka kesembuhan itu Jawa Timur luar biasa. Dengan provinsi besar ini, ya, Jawa Timur itu angka kesembuhannya 88,7%. Itu luar biasa. Tetapi kita masih menghadapi problem bahwa Jawa Timur ini menurut data yang ada itu masih menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia, ya, sekitar 7,2%. Nah, inilah PR yang telah kita diskusikan bersama-sama, baik dengan tim Satgas Jawa Timur, ya, dengan pihak rumah sakit, bagaimana melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan angka kematian ini, ya. Tentunya tidak berdiri sendiri, ya, tentunya kita melihat
faktor-faktor penyebab yang ada di lapangan. Ini sesuatu yang harus kita jawab bersama-sama. Ya. Jadi kalau dari tiga tugas yang ada, menurunkan kasus, ya Bu Kadis, alhamdulillah ya bersama-sama itu udah terkendali. Angka kesembuhan luar biasa, 88, ya. Dalam 2 bulan ini angka kesembuhan kita meningkat sampai 5% ya, 5-6% ya. Nah kemudian untuk angka kematian ya terus terang ini masih menjadi permasalahan yang besar Jawa Timur ya. Ini jumlah sembuh per hari kalau kita lihat data yang ada di Jawa Timur ya, kalau kita lihat ini semakin meningkat. Terus lanjut. Lanjut. Ya. Tolong dilihat slide-nya ya, jangan melihat yang ke lain-lain, jadi cepat gitu. Ya, angka kesembuhannya juga semakin tinggi ya. Lanjut. Nah ini juga Bu Kadis, ya. Angka kematian relatif stabil memang Jawa Timur ini, ya. Gitu. Sama kenapa? Kalau saya lihat bahwa banyaknya rumah sakit rujukan di Jawa Timur ini 127, itu banyak sekali ya. Gitu. Kemarin saja dilaporkan ada 23 angka kematian, kemudian hari Minggu itu ada menurun 8 kematian tiba-tiba meningkat pada hari kemarin ya. Ini data sampai dengan tanggal 2 November. Sehingga kalau kita rata angka kematian ya itu cenderung stabil, tetapi kalau kita lihat Bu Kadis jangan pesimis, adanya penurunan ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu tidak datar tetapi penurunan ini memang lambat sekali, tetapi ada ya, upaya penurunan ya dari laporan-laporan yang ada ya. Lanjut. Ya, ini adalah rumah sakit rujukan COVID se-Indonesia, itu totalnya ada 920 rumah sakit. Saya yakin paling banyak rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia itu ada di Provinsi Jawa Timur, ya, menyebar ya, dengan kapasitas yang berbeda, sumber daya manusia, peralatan segala macam, termasuk juga kompetensi dan lain-lain. Ini juga yang harus kita benahi bersama, bagaimana menyikapi ya para DPJP ini dapat menyikapi dengan baik ya seluruh kasus-kasus COVID ya yang ada. Ya. Kemudian kalau kita lihat kapasitas tempat tidur dan isolasi ya yang ada dari lanjut slide saya. Lambat sekali ya. Delay ya. Ini pakai internet atau yang ini? Ya, kalau kita lihat ya dari kasus yang merah ini yang dirawat dibandingkan dengan fasilitas yang ada. Nah kemudian juga kalau kita lihat kecukupan tempat isolasi dan ICU ya per provinsi yang ada di Jawa Timur ini ternyata berada di urutan kedua Bu. Ya. DKI Jakarta tentu yang lebih kompak lebih ini, tapi jangan khawatir bahwa Jawa Timur ini berada di posisi kedua dari sisi kecukupan tempat tidur isolasi dan ICU COVID-nya. Jadi artinya apa? Kalaupun ini bisa kita optimalkan, kita maksimalkan, maka pengendalian terhadap kematian tentunya akan lebih baik lagi. Lanjut. Ya. Tetapi kalau kita lihat rasio ya, penduduk per tempat tidur ICU, memang Jawa Timur
masih di bawah rata-rata nasional. Karena jumlah penduduk Jawa Timur adalah nomor 2 di Indonesia ya, setelah Jawa Barat ya. Itu rasio untuk Jawa Timur itu 37%, sedangkan rata-rata Indonesia itu 41,95% atau 42% ya. Saya kira ada selisih rasio jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Lanjut. Nah, ini yang mengembirakan kita bahwa ada 422 laboratorium pemeriksa COVID-19 di Indonesia. 67 diantaranya adanya di Jawa Timur. Ya. Jadi kalau Jawa Timur ini ada 37 kabupaten kota, Ibu. 38 kabupaten kota. Kalau kita lihat tanpa melihat sebaran, kalau kita rata-rata, ya minimal di kabupaten kota itu sebenarnya sudah ada untuk laboratoriumnya, ya 67. Nah ini adalah seluruh data yang ada 67 laboratorium yang ada di Provinsi Jawa Timur, ya. Ini mengalahkan DKI Jakarta. DKI Jakarta itu hanya, kalau tidak salah saya, sekitar 56 atau 57 laboratorium yang ada di DKI Jakarta untuk COVID. Lanjut. Nah ini ya data yang lebih spesifik lagi bagaimana fasilitas di Jawa Timur terhadap laboratorium yang ada. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membuat semacam penilaian ya, kemampuan pemeriksaan laboratorium per provinsi ya. Ini berdasarkan jam kerjanya. Ini data dari Litbangkes ya, bahwa Provinsi Jawa Timur ini mempunyai kapasitas nomor 2 di Indonesia setelah DKI Jakarta ya. Pada saat ini kalau bekerja 8 jam per hari itu bisa kurang lebih 11.000 spesimen yang bisa dilakukan ya. Kalau misalnya terjadi lagi pemeriksaan yang lebih luar biasa, kita memakai 16 jam sehari, maka ada kurang lebih 19.000 spesimen yang bisa kita periksa gitu ya. Artinya bahwa kapasitas ini ada dan bisa kita lakukan ya berdasarkan kapasitas laboratorium yang ada di Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini tadi saya katakan bahwa DKI Jakarta saat ini punya 58, kemudian Jawa Timur ada 67. Kita harapkan 13 laboratorium ini secepatnya mungkin dinilai nanti supaya 13-nya itu benar-benar mempunyai kapasitas dan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi dari 67 ada 13 ya yang belum diketahui ya. Saya kira tim dari Dinas Kesehatan nanti bisa turun ke 13 laboratorium tersebut ya, bersama-sama tentu kami dampingi dari BPTKL, PP ya, dan juga dari staf di Litbang. Nah ini adalah kunjungan kerja kami, lanjut. Ya, kunjungan kerja kami sudah 2 kali, ketiga dengan yang ini. Juga kita melakukan diskusi-diskusi, pertama dengan Ibu Gubernur, dan juga kunjungan ke kabupaten kota, dan juga kunjungan ke fasilitas rumah sakit, dan beberapa tempat isolasi, seperti di Indrapura dan juga persiapan di Poltekkes Malang ya, yang infonya karena kasus menurun, alhamdulillah sementara ditunda dulu ya, gitu ya. Tetapi izinnya tetap ada Ibu ya. Suatu waktu kalau mau di ini sudah tidak masalah lagi dari sisi perizinan. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ya, setelah kita berkeliling-keliling, ya, kita menemukan suatu, sebenarnya sih kalau saya lebih suka tantangan kita, ya. Saya selalu berkata bahwa
Indonesia saat ini nggak ada masalah, Bu. Ya, yang ada adalah tantangan. Gitu. Karena apa? Karena semuanya kita punya. Kalau semuanya kita nggak punya itu baru masalah. Semuanya kita punya, ya. Saya berkali-kali berkata dengan teman-teman di Mikna. Mikna itu ada satu organisasi yang apa? Yang intens sekali membahas tentang COVID, ya. Mikna itu adalah beberapa negara, ya, Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Ya. Kalau kita ditanya apa sih masalah Indonesia, we don't have any problem right now. But we have many challenges. Ya. Jadi tolong kita bersama-sama menyikapi, ini bukan masalah, ya, tetapi ini tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang harus kita jawab adalah yang pertama, bagaimana kita menyikapi, ya, tantangan terhadap kematian yang tinggi di Jawa Timur. Tentunya kita evaluasi kemampuan tata laksana di rumah sakit, ya, yang dari sisi kemampuan SDM yang sangat bervariasi, 127, saya yakin Bu Kadis masih mengerti, ya, bagaimana kemampuan SDM, kemudian juga dari sisi kuantitas, ya, kemudian juga bagaimana dari sisi distribusi sarana prasarana yang ada. Ini yang harus kita jawab bersama. Kemudian ini, ya, terus terang, ya, kita berhadapan dengan tren beberapa wilayah yang tidak melakukan pencatatan dan juga pelaporan data secara real time. Ya. Ini jujur kami temukan, ya, seperti data yang, ya, mohon maaf, seperti ada ditahan, ya, dan juga dipublish sesuai dengan keperluan atau keinginan, ya. Mudah-mudahan ini segera berubah, ya. Lalu juga adanya warna-warni zonasi per kabupaten kota, ya, itu juga berdampak pada pengambilan kebijakan pengendalian COVID, ya, bukan hanya di Jawa Timur tetapi di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Kemudian juga kita berhadapan, ya, kalau hasil dialog saya dengan beberapa wali kota dengan bupati di beberapa tempat, ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan dari masyarakat ini masih menjadi tantangan yang paling besar di kita berhadapan dengan bagaimana masyarakat menyikapi tentang COVID ini, ya. Termasuk juga banyak juga yang menolak swab, ya, kemudian juga menolak pelacakan kontak. Ya. Ini mungkin pendekatan kultural yang harus kita terus-menerus kita tingkatkan. Kemudian juga kita lihat, ya, di dinas-dinas kesehatan kabupaten kota juga program pencegahan dan pengendalian penyakit juga masih belum diperhatikan dengan optimal, ya, karena mereka konsentrasi bagaimana menangani pada saat ini, ya, belum ke arah hulunya. Lanjut. Nah, ini adalah strategi, ya, bukan hanya sekedar kolaborasi, ya, tetapi 3T dengan 3M lebih mengesankan bagaimana masing-masing memberikan kontribusi, ya. Jadi kita pada saat ini bukan saja menganjurkan tetapi juga sudah menuntut masyarakat untuk melakukan kontribusi terhadap 3M ini, ya. Minimal kontribusi pada pribadinya, individu, pada keluarga dan lingkungan, ya. Karena kalau kita berbicara pandemi, dimanapun pandemi itu berada, yang terdepan adalah kedisiplinan. Nggak ada cerita. Ya. Bacalah sejarah PES 1879, kemudian Spain Flu 1918, ya. Kemudian yang terbaru lagi SARS di 2003, kemudian H5N1 di 2008. Semua itu bicara masalah kedisiplinan. Ya. Nah, jadi saya kira ini yang paling utama, ya,
yang harus kita lakukan terus-menerus. Makanya promosi kesehatan merupakan garda terdepan ya dalam hal bagaimana merubah perilaku menjadi budaya. Gitu. Ya. Saya selalu dikatakan budaya Indonesia wah kurang bagus, enggak ada. Budaya nenek moyang kita adalah budaya yang terbaik di dunia. Tetapi perilakunya yang kurang bagus. Nah, ini yang terus-menerus kita tekankan bagaimana perilaku itu kita ubah menjadi budaya. Ya. Mungkin Pak Busroni 15 tahun kita salah Pak Busroni, ya, mohon maaf. Perilaku hidup bersih dan sehat seharusnya kita ubah menjadi budaya hidup bersih dan sehat. Bukan lagi hanya perilaku. Gitu. Sehingga 15 tahun agak tersia-sia. PHBS itu 15 tahun. Kalau kita tanya apa pilar dari PHBS, gagap semua mana jawabnya. Ada 10, Pak. Sebutin 5. Gitu. Saya kasih uang nih 200.000. Lupa. Ya kan? Lupa. 15 tahun loh PHBS. Gitu. Nah ini kesempatan pada COVID. Mau tidak mau, suka tidak suka, protokol kesehatan dari perilaku kita jadikan budaya. Gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah diskusikan dengan Bu Kadis, dengan seluruh, setiap kali bupati saya datangi, wali kota, juga dengan Bu Gubernur, saya katakan bahwa tidak ada kata lain bahwa kita harus berbicara penguatan di hulunya. Karena kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ya. Saya bahagia sekali, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan saya datangi, ya, termasuk juga Bangkalan, ya, Jombang, ya, ini mempunyai Ibu Kadis mempunyai pasukan teman-teman kadis-kadis kabupaten kota begitu gigih mereka, ya, selalu menekankan bagaimana penguatan peran teman-teman di puskesmas, ya. Dan kami juga minta kepada PPSDM kalau kita strengthening health system strengthening untuk sumber daya manusia, itu harus bertumpu pada puskesmas. Ya. Karena amanah dari Astana Declaration 2018, we cannot achieve ya, health status without primary health care. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa mencapai status kesehatan yang tinggi tanpa primary health care gitu. Nah untuk itu saya selalu mengatakan bahwa kita kenalkan dengan 3 early. Ya, early warning system yang melibatkan masyarakat. Kita dulu udah punya apa yang disebut dengan mungkin masih ingat ya, surveillance yang berbasis masyarakat. Ya. Kemudian kita tingkatkan early detection. Ya, kita tingkatkan early diagnosis di tingkat puskesmas. Ya. Alhamdulillah Ibu Kadis adanya surat edaran Kadinkes Provinsi mengenai peningkatan sensibilitas surveillance COVID melalui deteksi dini terhadap kasus ILI dan SARI, Bu. Ya. SARI di rumah sakit, ILI di puskesmas. Itu kalau digabung, udahlah. Ya. Indonesia ini merupakan pemakarsa daripada PIP, Bu, di dunia. 2016 kita di Geneva, ya, di WHO kita berbicara preparedness influenza pandemic. Ya, makanya 2017 negara yang ditunjuk untuk melakukan simulasi pandemik flu burung itu di Indonesia. Gitu. Itu bulan September tahun 2017. Dihadiri oleh 67 negara. Dan film kita, Bu, ya saya ngasih tahu, silahkan cek di YouTube. Ya. Itu referensi bagi WHO. Jadi kalau misalnya mau belajar pandemik dari A sampai Z, tonton saja simulasi pandemik. Ada di YouTube. Simulasi pandemik. Ya. Tahun 2017 kita lakukan. Itu laku di sana, ya. Gitu. Nah, artinya apa?
Coba kita buka itu, kita pelajari dari sampai A sampai Z. Itu dari kepala desa sampai presiden bicara. Ya, bagaimana mengatasi ini. Kemudian juga saya usulkan untuk selain pemeriksaan suhu juga oksimetri ya, sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Kemudian juga penguatan 3T ini merupakan bukan hanya sekedar jargon tapi harus dilaksanakan. Kemudian penguatan laboratorium pemeriksaan, ya kami berharap 13 laboratorium ini ditingkatkan kapasitasnya, penguatan promkes tentunya merupakan kunci. Ya. Kemudian juga program prioritas nasional yang merupakan indikator derajat kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan inovasi dan kreativitas masing-masing daerah. Kemudian terus kita galang komitmen pimpinan, ya karena pandemi ini erat sekali dengan leadership. Ya. Jadi kalau leadershipnya menurun, maka pandeminya juga akan bertambah. Ya. Kemudian kita juga melakukan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan selama kita turun ke lapangan. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah inilah ada dropping logistik. Hari ini juga kita bawa lagi Bu Kadis, kita lapor ya. Mungkin ini akan berguna bagi teman-teman di daerah nantinya ya. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya sebagai bahan laporan dan juga evaluasi bagaimana tindak lanjut terhadap penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subuh, Bapak Ketua Task Force untuk Jawa Timur atas paparannya yang saya kira ini memberikan satu gambaran bagaimana Jawa Timur kondisi saat ini dan situasi yang ada dan tantangan yang harus dihadapi untuk menanggulangi atau mengendalikan COVID-19 ini. Pak Subuh, Bapak Ibu para narasumber dari BPBD, selamat datang Bapak. Kami informasikan bahwa pertemuan ini memang sudah ada 384 peserta daring dan peserta luring di sini. Pak Subuh, kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Subuh dan narasumber pada pagi hari ini nantinya tidak sampai di sini, tetapi nanti akan ada satu diskusi yang lebih teknis dan implementatif untuk bisa melakukan upaya-upaya membantu menyelesaikan. Oleh karena itu nanti akan ada satu breakout room yang nanti akan merumuskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Tadi Pak narasumber, Pak Subuh sudah menyampaikan terkait dengan kapasitas laboratorium yang tinggi di Jatim, kemudian tentang SDM dan protokol kesehatan. Nah ini mungkin poin-poin yang nanti akan bisa menjadi poin diskusi pada breakout room Pak Subuh. Karena waktu memang kita tidak mungkin melaksanakan ini dalam 1-2 hari ini dalam topik yang padat, tapi tim-tim teknis kami akan kami sebar untuk merumuskan hal-hal yang penting untuk ditindaklanjuti. Mungkin ini juga menjadi pemberitahuan bagi teman-teman yang bersama-sama kami dalam daring. Terima kasih. Berikutnya kami lanjutkan narasumber kita, yaitu Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Herlin. Kami persilahkan Ibu Herlin untuk menyampaikan. Terima kasih, Disa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati guru saya ini, Ketua Task Force, Dr. Subur. Lalu langsung ke sebelah kirinya ini sahabat saya, sama-sama satu kelas, dulu sahabat sejak di mahasiswa, Ibu Trisa. Sebelah kanan saya yang saya hormati ke wakil dari BPBD Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan yang sangat berbahagia ini.
Dan yang paling saya hormati, saya sayangi, saya banggakan, ini teman-teman pejuang melawan COVID di seluruh Jawa Timur. Apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu berbuat, mewarnai apa-apa saja yang sudah dicapai Jawa Timur. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan semuanya di seluruh Jawa Timur, baik itu teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, teman-teman dari rumah sakit, lalu dari instansi vertikal, dari universitas, ini ada Unbrah, UNER, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, pejuang melawan COVID yang sudah 8 bulan kita berjibaku untuk bagaimanakah menyelamatkan masyarakat di Jawa Timur. Mohon izin, saya akan menyampaikan bagaimanakah perkembangan kasus COVID di Jawa Timur saat ini. Lalu ada 4 strategi apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang perlu nanti akan kita diskusikan. Tadi Bu Trisa sudah menyampaikan, ada waktu kita untuk mendiskusikan. Semoga dari pertemuan kita pagi hari ini, nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk perbaikan setelah kita selesai pertemuan ini. Tadi Dr. Subuh sudah menyampaikan dengan begitu lengkapnya, mohon izin. Nanti saya mungkin ada data yang sama, tapi ada angka yang hampir tidak sama, karena cut off-nya mungkin ngambilnya aja gitu ya. Jadi nanti ada beberapa gitu ya. Jadi, saya mulai dulu dengan slide berikutnya. Bagaimanakah perkembangan, slide lagi? Ya, inilah hasil yang sudah dicapai oleh Bapak Ibu semuanya dengan dibimbing oleh semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, termasuk dari Kementerian Kesehatan yang luar biasa. Sampai 2 November kemarin, kita masih ketambahan 284 kasus baru. Berarti catatan dari slide ini adalah bahwa masih ada tambahan 284 kasus baru hari kemarin, sehingga totalnya 53.002. Lalu yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya yang sudah berkontribusi, penambahan kasus baru yang sembuh kemarin ada 300, hari kemarin itu 300 yang sembuh, sehingga melengkapilah angka kita menjadi 88,68% untuk yang sembuh. Dan sekarang kita masih punya PR merawat, baik itu di rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi sejumlah 2.202. Dan inilah yang tadi disampaikan Dr. Subuh, ya, PR kita yang meninggal kemarin, hari kemarin kita masih ketambahan meninggal 23 pasien ya. Jadi sehari kemarin masih ketambahan 23. Dan angka itu masih stabil, belum bisa kita nurunkan yang cukup signifikan. Angkanya masih sekitar angka 20-an seperti itu. Walaupun kalau dibanding dengan 3 bulan, 4 bulan yang lalu sudah ada perkembangan. Tetapi hari kemarin kita masih menerima data meninggal yang baru 23. Berarti catatan dari slide yang pertama ini, ada meninggal hari kemarin 23, ada penambahan kasus baru 284, tapi alhamdulillah sembuh 300. Dan sekarang sedang kita berjibaku 2.202 orang yang sedang dirawat. Semoga bisa terselamatkan. Gitu. Itu slide yang pertama untuk kita diskusikan. Slide berikutnya. Kita mencoba melihat posisi Jawa Timur di mana. Tadi Pak Subuh mengatakan bahwa ini tantangan, semua kita punya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan nasional gitu, maka kasus yang dirawat Jawa Timur sudah relatif rileks, sudah relaksasi. Karena apa? 4,15% angkanya dari jumlah total yang ada. Sedangkan nasional masih 13,43. Inilah hasil kerja keras dari Bapak Ibu semua di semua lini gitu ya. Sehingga perawatan ini yang dirawat ini sudah agak longgar 4,15%. PR-nya bagaimana ini bisa sembuh. Diupayakan sekali untuk tidak meninggal. Yang sembuh angka kita dibanding dengan nasional juga alhamdulillah bagus. Ini yang menyemangati kita ya, 88,68%. Tetapi sekali lagi, untuk yang meninggal ini harus ditemukan sebuah diskusi, cara keluar yang
cara jalan keluar yang bagaimana gitu ya. Karena apa? Rasanya upaya banyak sudah kita lakukan, tapi angkanya masih 7,17%. Sangat jauh dibanding dengan angka nasional. Ini yang perlu kita cari. Ada apa di Jawa Timur ini dibanding dengan provinsi yang lain kok kita masih lebih tinggi. Rasanya sudah luar biasa upaya yang kita lakukan. Nanti kita akan mencoba berdiskusikan, mencari terus jalan keluarnya. Slide yang berikutnya, ini kita ingin membandingkan ya, bahwa gitu ya, kerja keras kita selama ini, alhamdulillah gitu dibanding dengan Pulau Jawa yang lain, kita masih bagus gitu ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Lah kita lihat tren kasus aktifnya ya di Jawa Timur ini sebetulnya yang sudah dibanding sudah on the track ya gitu ya. Jadi sudah mulai turun itu dengan terus gitu ya. Jadi turunnya dengan bagus gitu ya. Moga-moga ini akan terus ya. Jangan naik turun ya. Moga-moga tren kasus aktif ini terus menurun. Slide berikutnya. Ini sengaja saya paparkan karena kebetulan saya berhadapan dengan anak-anak saya, saudara-saudara saya seperjuangan di Jawa Timur ini ya. 38 kabupaten kota gitu ya. Inilah potret-potret kerja keras kita ya. Nanti moga-moga nanti kita bisa mengupayakan potret ini nanti menjadi lebih bagus. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, sebetulnya kita sudah bisa agak punya harapan gitu ya. Karena apa? RT kita sudah di bawah 1 ya, 0,9 gitu ya. RT kita di bawah 1, 0,9. Nah, ini slide berikutnya, sebaran zonasi ya. Sampai kemarin tanggal 16 sebetulnya zona orange kita 15 kabupaten ya. Jadi lainnya 23 kabupaten kota sudah kuning. Inilah yang moga-moga nanti bisa tambah menyemangati kita untuk menuju Jawa Timur menjadi yang terus ada perbaikan. Slide berikutnya. Ada harapan gitu ya, rumah sakit lapangan di mana ada kespesifikan cara pengobatan, barangkali nanti ini juga bisa sebagai pembanding kita gitu ya. Karena di rumah sakit lapangan memang merawat kasus ringan ya, kasus ringan dan sedang gitu, angka kematian itu 0 di sini. Jadi nanti mungkin ini akan bisa kita pakai diskusi gitu ya, kita pakai diskusi sebagai salah satu dari contoh rumah sakit yang menangani kasus yang ringan ini, kematiannya ringan dan sedang ini kematiannya 0 gitu ya. Moga-moga nanti kita bisa terus itu ya menemukan teknis-teknis pengobatan supaya bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah terkonfirmasi ini. Slide berikutnya. Nah, ini yang akan saya sampaikan nanti kepada Bapak Ibu semuanya terkait apa yang kita lakukan dan harus bagaimana ke depannya kita ya. Jadi ada 4 strategi utama yang akan kita bahas nanti di apa yang sudah kita lakukan, baik itu 3M-nya di dalam promotif dan preventif maupun 3T kita, testing, tracing dan treatment kita. Ini nanti kita akan melihat potret-potret yang sudah dilakukan Jawa Timur. Sekarang slide berikutnya. Promotif dan preventif ya. Nah, ini saya titip kepada teman-teman semuanya gitu ya, seperti yang dikatakan Dr. Subuh tadi ya, yang kita pakai untuk sebagai ujung tombaknya penanganan COVID itu adalah di 3M ya, di hulunya ini ya. Jadi nanti saya titip kepada semua teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan semua jajarannya dan juga teman-teman rumah sakit bahwa kita tetap pada strategi menangani dari hulu jauh lebih mudah, jauh lebih murah dan jauh lebih efektif gitu ya. Jadi nanti kita menguatkan bagaimanakah tidak menambah kasus confirm lagi dengan 3M kita untuk pencegahan ini. Slide berikutnya. Ini contoh slide berikutnya. Contoh ini saya ngambil salah satu contoh dalam rangka menguatkan 3M, bagaimanakah seksi promosi kesehatan di Dinas Kesehatan
melakukan aksi-aksinya. Nanti tinggal dikolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, dengan institusi-institusi yang lain gitu ya, yang dilakukan untuk masa pandemi ini. Ini contohnya ya, jadi kampanye Jatim Sehat, menyerahkan media kit ke rumah sakit dan OPD, membuat buku panduan, pembuatan pemasangan media KIE, masker, pembagian masker dan spanduk, sweeping di tempat-tempat umum bersama Polda, tracing kasus COVID di kabupaten kota, jaga posko di tim Cacak Jatim ini adalah IT kita, lalu mengatur rumah pusat observasi dan lain sebagainya. Loh, ini slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini contoh. Nanti saya titip kepada teman-teman dinas kesehatan provinsi, teman-teman dinas kesehatan kabupaten dan semuanya gitu. Pastikan apa yang akan kita lakukan 3 bulan ke depan ya. Jadi operasional apa yang harus kita lakukan 3 bulan ke depan sehingga kita nanti bisa yakin gitu ya untuk bisa menurunkan, tentu dengan dibimbing oleh dari Kementerian Kesehatan di task force-nya dan juga dengan satgas-satgas kita. Pastikan bahwa 3 bulan itu kita akan melakukan apa? Oktober, November, Desember. Oh, tinggal 2 bulan ya. Tinggal November, Desember. Oktobernya sudah habis. Ya. Jadi November, Desember ini 2 bulan kita melakukan apa? Untuk semua bidang yang ada di Dinas Kesehatan dan unit-unit yang terkait. Ini contoh-contoh. Slide berikutnya. Langsung slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ini contoh-contoh ya. Jadi ini contoh-contoh pembuatan buku panduan COVID. Saya akan mohon info, apakah buku panduan COVID yang sudah kita buat terkait dengan bagaimanakah gejala COVID, faktor resiko, masa inkubasi, cara penularan, cara pencegahan, ini buku COVID yang diharapkan dipegang oleh semua masyarakat. Apakah sudah nyampe? Apakah sudah sudah didistribusikan dengan baik dan dipantau bahwa ini termanfaatkan. Ini contoh-contoh hal yang sudah kita buat, kita rencanakan, apakah sudah bisa tereksekusi sampai di sasaran. Slide berikutnya, itu terkait dengan pertama adalah promotif preventif kita yang sudah beberapa kita lakukan. Dari slide yang pertama tadi, pesan saya kepada teman-teman semua di Dinas Kesehatan, di rumah sakit dan semuanya yang ada gitu ya. Pastikan 2 bulan itu kita akan membuat kontribusi apa gitu ya supaya menurunkan angka penularan. Jadi ini kita harus jelas melakukan apa. Nanti moga-moga nanti bisa tereksekusi keputusan-keputusan itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah tentang testing ya. Slide testing. Ini Nyun Sewu, tadi ada materi ini sebetulnya beberapa angka sudah disampaikan Pak Subur, tapi ini mungkin saya angkanya yang agak lebih baru ya. Jadi total ya laboratorium pemeriksaan COVID-19 di Jawa Timur itu total ada 107. Nah, ini sudah angka yang luar biasa ya. Lalu yang biru itu adalah laboratorium PCR yang sudah operasional. Itu jumlahnya 70 yang sudah operasional. Lalu yang orange itu adalah laboratorium PCR yang belum operasional. Jadi masih ngurus izinnya, masih melengkapi, itu tapi mesinnya sudah ada, itu 9. Lalu TCM yang sudah difungsikan untuk pemeriksaan itu jumlahnya 28 gitu ya. Sehingga total semua 107. Jadi ini angka yang sangat banyak sekali gitu ya. Maksud saya kita punya sumber daya yang luar biasa. Sekarang kita lihat data tabel di sebelah itu ya. Targetnya Jawa Timur per hari itu meriksanya 5.697. Kemarin kita sudah mendata Pak Subur, jadi mereka punya mesin berapa, SDM-nya berapa, mampu running berapa. Sebetulnya sudah terhitung sejumlah 8.806. Jadi tadi Pak Subur menyampaikannya adalah estimasi utuh penuh gitu ya. Ini kita sudah melihat SDM-nya mampu berapa, lalu satu mesin itu running berapa. Itu sudah 8.806 gitu. Kalau kita lihat di sini berarti target yang harus dicapai 1 hari per 1.000 penduduk dalam 1 minggu di sebuah provinsi Jawa Timur keluarlah angka 5.697. Itu berasal dari ketentuan WHO bahwa satu penduduk itu harus diperiksa satu kali per 1.000 penduduk kali total jumlah penduduk itu dalam waktu 1 minggu. Lalu dibagi
hari, maka keluarlah angka 5.697. Kita lihat potretnya, kan kebetulan ini ada 38 kabupaten kota, maka yang biru itu adalah target dari jumlah penduduk yang ada per hari yang harus diselesaikan. Lalu yang orange adalah estimasi kemampuan per hari. Sebetulnya mesinnya mampu sekian. Kalau kita lihat Kota Malang itu 125 targetnya ya. Lalu estimasi dari mesin yang ada itu 724. Berarti ini harusnya tidak ada waktu tunggu-nunggu, itu seharusnya sudah tidak ada untuk di Kota Malang. Tetapi ada yang di kota yang lain, seumpamanya di Banyuwangi. Targetnya 231, tetapi mesin yang ada hanya mampu 52. Berarti disinilah nanti Bu Trisha kita mendiskusikan gitu ya, bagaimanakah cara mendistribusikan spesimen yang ada supaya nanti tidak waktu tunggunya tidak lama gitu, karena memang terjadi perbedaan antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain ya. Jadi di satu sisi mesinnya sangat banyak sedangkan targetnya kecil, di satu sisi kebutuhannya banyak, mesinnya sedikit. Lah ini PR kita yang nomor 1 untuk kita diskusikan. Nanti kita harus menemukan bagaimanakah cara mengatur rute atau alur pengiriman spesimen sehingga target bisa dipenuhi, waktu tunggu tidak terlalu lama. Slide berikutnya. Ini nama-nama ya, slide berikutnya. Nama-nama laboratorium yang sudah beroperasi di seluruh Jawa Timur, 70 yang sudah beroperasi, lalu yang belum beroperasi ada 9. Ini sudah sama kabupaten kotanya. Berarti nanti kita sudah bisa memotret, memilah-milah dan menata bagaimanakah agar akses spesimen itu bisa terlayani dengan baik ya. Lalu TCM, dari TCM yang jumlahnya hampir 117 yang ada di Jawa Timur, itu yang sudah bisa dilakukan untuk memeriksa memeriksa COVID ini sejumlah 28. Ini juga bisa membackup gitu ya untuk pemeriksaan laboratorium. Sehingga kalau kita simpulkan adalah gambar ini, slide berikutnya. Jadi laboratorium PCR COVID Jatim gitu ya. Ini menarik nanti untuk didiskusikan. Yang sudah operasional 70 Fasiankes ya. Lalu ada akun all new record ya. Jadi dari 70 yang operasional itu baru 52 yang masuk di new all record. Jadi nanti ini yang harus kita tata. Berarti masih ada yang tidak melaporkan ke all record gitu ya. Lalu dari 70 yang operasional tadi, yang sudah izin operasional laboratorium dari Litbangkes baru 53. Berarti nanti ada dari 70 itu yang masuk all record baru 52 ya, yang sudah dapat izin Litbangkes yang sudah kita visitasi sejumlah 53 ya. Lalu SK laboratorium PCR yang ada SK-nya gitu ya, ada 33 Fasiankes. Dari data ini nanti saya titip kepada seluruh kepala dinas kesehatan di kabupaten kota, tolong dicek semua laboratorium-laboratorium yang ada, apakah sudah punya izin operasional gitu, dan apakah sudah memasukkan di new all record. Karena nanti data itu kita ambil dari new all record, dari semua Indonesia sudah diambil dari sana semuanya. Kalau kita lihat kepemilikan laboratorium PCR COVID Jawa Timur yang sudah ada di aplikasi New All Record, yang ada di aplikasi, padahal kita ada 70, yang ada di aplikasi itu 52, yang punya pemerintah 38, ya, yang punya swasta 14, yang punyanya universitas 2, yang punyanya TNI Polri 2. Ini nanti akan menyangkut pembinaan dan pengawasan dan lain sebagainya. Mas sudah jauh. Saya lihat laptop saya, tidak lihat sana terus. Harusnya Mbak Firah yang mendampingi Mbak Iva supaya tahu saya pindah. Iya, saya enggak lihat. Lah, ini data ya. Teman-teman sudah berupaya keras gitu ya, teman-teman dari Dinkesprof untuk menganalisa jumlah rata harian pemeriksaan COVID, jadi per hari itu ya, yang kita lihat ya, baik punyanya pemerintah TNI Polri maupun punyanya universitas pada 5 bulan terakhir di Jawa Timur, yang kita lihat dari New All Record, bulan Juni itu per hari rata-rata kita meriksa 1.238, total sebulan 30.549. Bulan Juli
52.682. Ini kita lihat dari bulan ke bulan adalah seperti ini potret pemeriksaan spesimen dalam waktu 1 bulan ya. Slide berikutnya. Sehingga kalau kita lihat total adalah seperti ini gitu ya, bahwa sudah dilakukan pemeriksaan rapid test itu 1.033.360, jadi sudah sangat masif. Inilah juga yang menjadi alasan kenapa penemuannya kok tinggi. Salah satu diantaranya mesti ada korelasi dengan masifnya pemeriksaan gitu. Lalu yang COVID, yang PCR sudah 485.871. Itu yang tadi terkait dengan testing ya. Itu PR-PR yang akan kita diskusikan. Sekarang terkait dengan tracing. Slide berikutnya. Ya. Terkait dengan tracing ini gitu ya, kita sudah berupaya keras sesuai dengan buku pedoman yang ada. Intinya adalah suspek kita isolasi, kita lakukan tracing ya. Lalu dari tracing itu nanti kita lakukan swab, lalu kontak erat kita lakukan kita lakukan identifikasi dan kita lakukan karantina dan pemantauan kesehatan selama 14 hari. Ini adalah teori dari penanganan tracing di buku pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Intinya adalah yang ingin saya catatkan di sini, karena kasus kita itu adalah atau masalah kita yang paling harus kita selesaikan adalah bagaimanakah menurunkan angka kematian. Maka untuk kasus ringan gitu ya, untuk kasus positif itu diupayakan bisa di ringan dan sedang bisa diupayakan di rumah sakit atau rumah sakit darurat ya. Berat baru di rumah sakit rujukan. Ini gambaran alur manajemen kesehatan masyarakat dalam tracing. Nah, slide berikutnya. Ini adalah teori yang sudah ada ya. Kalau ada kita harus melakukan tracing. Slide berikutnya lah. Ini data yang ada. Update analisa klaster selama 2 minggu di Jawa Timur. Jadi 2 minggu terakhir. Jadi klaster ini masih muncul. Jadi ada klaster asrama ya. Jadi pada klaster nomor 19 klaster asrama. Lalu di Kabupaten Lamongan klaster yang ke-9 ada klaster bank. Lalu masih ada klaster vaskes dan lain sebagainya. Lalu ada klaster pendidikan, ada klaster panti, ada klaster markas kodim, ada klaster keluarga dan lain sebagainya. Berarti ini 2 minggu terakhir masih muncul. Slide berikutnya, klaster-klaster ya, klaster perkantoran, klaster perusahaan. Nah ini nanti PR kita bagaimanakah menyelesaikan klaster ini. Nah, sekarang kita lihat dari treatmentnya, apa yang sudah kita lakukan. Tadi Pak Subuh sudah mengatakan bahwa Jawa Timur ini rumah sakit rujukannya terbanyak ya. Kita ada 127 rumah sakit yang sudah di-SK-kan oleh gubernur ya. Sebetulnya akses untuk bisa merawat gitu ya dengan disediakan 127 rumah sakit ini sebetulnya sudah satu langkah yang cukup bagus. Tinggal bagaimana nanti kita mengoptimalkan. Slide berikutnya. Kalau kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Kalau kita lihat bahwa tidak ada satupun ya kabupaten kota yang tidak ada di dalam SK rumah sakit rujukan COVID. Nah ini yang bagaimana kan nanti kita mampu mengoptimalkan sehingga tidak sampai terjadi keterlambatan. Kita berharap nanti semakin cepat tadi Pak Subur deteksi dini, penanganan dini akan lebih bisa menyelamatkan pasien tersebut. Nah inilah yang kita harapkan partisipasi, kontribusi semuanya untuk bisa mengawal apabila ditemukan, maka deteksi dini, pengobatan dini, penanganan dini ini menjadi sesuatu yang menjadi harapan untuk bisa menyelamatkan pasien tersebut. Slide berikutnya. Ini sudah disampaikan oleh Pak Subuh tadi ya, bahwa kapasitas tempat tidur COVID di rumah sakit rujukan, itu kita lihat, yang warna biru itu adalah yang tersedia, yang warna orange adalah yang terpakai. Jadi kalau kita lihat, antara yang tersedia dengan yang terpakai, itu masih jauh lebih tinggi ketersediaan tempat tidur. Moga-moga tempat tidur yang tersedia ini bisa mendekatkan akses kepada yang membutuhkan dan tidak terpakai karena memang tidak dibutuhkan. Ini itu filosofi kita menyediakan akses yang cukup banyak. Tinggal bagaimanakah yang sudah masuk ini tetap bisa selamat gitu ya. Sehingga kita akan bisa mengurangi angka kematian kita yang masih sangat tinggi. Ini adalah salah satu diskusi yang harus kita pecahkan ini nanti terkait dengan treatment. Tadi Pak Subuh slide berikutnya. Tadi Pak Subuh sudah menyampaikan kepada kita sebetulnya antara pasien yang dirawat itu stabil. Nah, ini stabilnya kita berharap untuk bisa turun sebetulnya ya. Turunnya itu lebih cepat gitu ya. Untuk yang orange jumlah pasien yang dirawat. Jadi ini turun tapi kurang cepat. Moga-moga setelah pertemuan ini nanti akan ada penurunan yang cukup signifikan. Slide berikutnya.
Ini yang menarik itu ini, gambaran bor ICU COVID dan bor isolasi COVID berdasarkan wilayah di rumah sakit. Kalau kita lihat wilayahnya gitu ya, maka bor isolasi itu apa namanya, yang biru itu bor ICU, ya yang merah itu adalah bor isolasi ya. Kita lihat di sini berarti ada beberapa kabupaten gitu ya yang memang sangat tinggi, tapi ada beberapa kabupaten yang rendah. Lah inilah yang sistem one gate, sistem lalu bagaimanakah memindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu sehingga bisa merelaksasi kabupaten kota yang penuh ini yang harus kita jawab nanti sistem ini ya, meskipun sudah kita lakukan one gate system untuk bisa memindah apabila di rumah sakit tersebut sudah penuh. Slide berikutnya. Nah, ini kita lihat 20 besar bor ICU COVID tertinggi di rumah sakit rujukan. Itu ada yang tertinggi memang sampai bornya itu penuh terus. Itu ada, ini beberapa rumah sakit yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Tapi nanti ada yang kosong, dari 127 itu ada yang kecil sekali. Nah inilah ya, PR kita untuk menata ini. Data menunjukkan seperti ini. Slide berikutnya. Begitu juga dengan bor isolasi, hanya ada di beberapa rumah sakit yang penuh, tetapi tidak merapat di rumah sakit yang lain. Slide berikutnya, sekarang kita pindah ke rumah karantina. Rumah karantina ini kita punya rumah yang sangat banyak. Moga-moga ini bisa termanfaatkan untuk kasus-kasus isolasi bagi tenaga kesehatan atau masyarakat umum yang rumahnya tidak memenuhi syarat. Jadi kalau rumahnya tidak memenuhi syarat, ayo kita manfaatkan rumah isolasi yang ada. Kalau kita lihat data yang ada, ini saya data semuanya, seluruh kabupaten yang ada, maka slide berikutnya kita ngambil totalnya aja gitu ya. Jumlah tempat tidur di rumah isolasi itu ada 3.768. Tetapi yang terpakai baru 1.015, berarti hanya 30%. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Slide berikutnya. Sekarang tenaga kesehatan ya. Ini data-data tenaga kesehatan yang ada gitu ya. Salah satu dari penyebab apakah kabupaten yang penuh tadi yang sudah 100% bornya tidak berani menambah ruangan ICU adalah karena jumlah tenaga di ruangan ICU ini spesifik. Sehingga untuk menambah penambahan tempat ruangan ICU ini berupa effort untuk bisa memfasilitasi SDM yang sesuai dengan standar. Sebetulnya tenaga kita cukup banyak ya, tenaga kesehatan kita 182.662 yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Itu kalau dalam kondisi tidak COVID, angka ini sebetulnya masih stabil untuk bisa melakukan perawatan. Tapi dalam kondisi COVID, maka ini harus ada langkah-langkah. Salah satu di antaranya kami sudah mengajukan ke Butrisa, jadi usulan dari seluruh kabupaten kota, rumah sakitnya tentang tenaga relawan untuk bisa melakukan pelayanan lebih optimal. Moga-moga nanti bisa terjawab pada diskusi hari ini ya. Relawan-relawan yang diusulkan oleh rumah sakit di lingkungan Provinsi Jawa Timur ya. Ini gambaran tenaga medis yang ada. Saya sudah itu intinya adalah jumlah tenaga kesehatan yang ada gitu dibanding dengan jumlah tenaga yang menangani COVID yang langsung, itu angkanya tidak jauh berbeda kecuali yang perawat yang agak terjadi itu perbedaan angka yang cukup signifikan. Sudah, kayaknya itu saja ya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih.